Tak henti, ku coba menekan gundah, melirikan gejolak yang terasa keras menentum dada. Namun, upayaku jauh dari kata sempurna. Bahkan, layak dikata tak berguna. Sebab getir itu tetap ada. Semakin tinggi, merangkak memposisikan diri. Lurus menatap, ku coba untuk tetap fokus. Perjalanan masih sangat panjang. Dan pastinya, aku berharap selamat senantiasa mengiringi sampai tujuan. Bila nanti Amalia mau kembali, tolong jaga dia, nak. Perlakukan dirinya dengan cara terbaik, tutur Impu, tanpa benar-benar menatapku. Netranya berembun. Iya, sejak tak mendapati keberadaan sang menantu, pelupuk itu tak pernah benar-benar kering. Pasti, Bu, pasti, ucapku, mencoba meyakinkan, menanam kembali benih kepercayaan. Sungguh telah sangat jauh aku membuang sikap itu. Kikir, iya, meski sampai saat ini aku pun belum bisa menerima bila diriku disebut sehina itu. Namun demi utuhnya bahtera pernikahan, aku rela, sungguh, tak apa bila harus kusandang celah, pasrah menelan noda tanpa menuntut terkuaknya fakta. Sebenarnya, Ibu sangat malu untuk bertemu keluarga Pak Heru dalam kondisi seperti ini, nak. Sangat malu. Entah dengan cara seperti apa nanti Ibu akan menatap mereka. Bahkan untuk sekedar menegakkan rahang pun, seakan Ibu tak sanggup melakukannya. Lirih Ibu hampir tak tertangkap rungu. Tak berdaya, ku tatap wajah senja itu. Masih sama, penuh kasih meski sang putra telah menggores cinta nista. Maafkan aku, Bu. Maaf untuk noda yang tercoreng di wajahmu. Maaf, mohonku tak kalah pelan. Tak menjawab, beliau memilih untuk tetap diam. Membuang wajah ke sisi kiri, menyembunyikan air yang masih tetap menyeruak, membasahi sudut netra. Menepi, ku parkir mobil tepat di depan rumah bercat krem dengan kombinasi warna coklat. Cukup sederhana memang untuk orang yang sebenarnya mampu membangun megahnya istana. Sederhana, iya, kukira dulu rumah ini adalah wujud dari sifat Amalia. Namun ternyata praduga itu salah. Cerminan itu tak benar. Amalia tetaplah anak dari orang tua kaya yang tak bisa hidup secukupnya. Untuk segala hal, dia menginginkan kemudahan tanpa harus bekerja keras. Nah, panggil Imbu mengejutkanku. Iya, Bu, balasku terenggagap. Panjang menghela nafas berat. Ayo, ajaknya, berjalan yakin selangkah di depan. Aku tahu, ada rasa yang sebenarnya mengganjal kuat di dalam relungnya. Aku pun paham, ada batu besar yang mencoba menahan langkah senjanya. Namun wanita yang telah hidup lebih dari separuh abad itu lebih kuat. Sangat tangguh. Jauh berbeda dengan apa yang tergambar di raga rentanya. Assalamualaikum, sapa Ibu. Pelan menautkan jemari ke daun pintu. Waalaikumsalam. Tak lama terdengar sahutan dari dalam. Tanpa menengadahkan kedua tangan, kupanjatkan doa. Meraung, menyebut asmanya tanpa suara. Semoga niat mulia ini tersambut dengan cara yang baik pula. Mohonku pada Sang Pencipta, pemilik hati manusia. Derap itu terdengar samar. Mendekat, semakin jelas. Tapi entah mengapa, Rangga itu tak jua terlihat. Hadir menyambut kedatangan kami. Bu Halimah, silakan masuk.
ucap wanita yang masih kuanggap sebagai mertua itu santun. Sangat lembut, namun terdengar canggung, tak sehangat dulu. Iya, Bu. Terima kasih. Balas Imbu menunduk hormat. Silahkan duduk dulu, Bu, ucap empu rumah. Tak berbeda, masih menatap santun. Iya, Bu, balas Imbu terdengar canggung. Layaknya kemarin, sungguh, aku berharap ada sosok kecil yang berlari riang, menyambut kedatanganku dengan senyum menawan. Namun, beberapa menit berlalu, Agam tak jua hadir, atau sekedar lantang berteriak memanggil ayah. Ah, kemana mereka? Runtukku gelisah. Kalau boleh tahu, ada perlu apa datang ke sini, Bu? Tanya Bu Zainab, usai menyajikan 2 cangkir teh manis lengkap dengan kue putunya. Terampil. Iya, aku tahu itu pasti hasil dari ketangkasan tangan Amalia. Dia memang suka membuat berbagai macam kue. Untuk mengisi waktu senggang, Mas, katanya waktu itu. Entahlah, meski sangat tak pantas disebut waktu senggang, oleh sebab larut yang biasa dia gunakan. Namun, aku hanya mengiyakan. Biarkan saja dia melakukan hobinya. Toh, hasilnya bisa menjadi teman secangkir kopi setiap pagi. Sebelumnya, saya minta maaf bila kedatangan kami kemari mengganggu waktu Bu Zainab, ucap Ibu terjeda. Baru kemarin saya mengetahui tentang apa yang telah menimpa pernikahan anak-anak kita, Bu. Saya tidak menyangka Dion akan bertindak sejauh itu, mengembalikan istri pada orang tuanya. Sungguh, itu adalah kesalahan besar, dan saya sangat murka pada keputusan Brian. Memang sudah seharusnya seperti itu, timbal Bu Zainab menatapku tajam. Saya berharap semua ini masih bisa diperbaiki, dan Amalia mau lagi kembali ke rumah bersama Brian. Kembali? Sebagai seorang ibu, kurasa hati ini tak akan mampu melepas putriku pada lelaki yang, maaf, seperti nak Brian ini. Saya paham, Bu, tentang rasa khawatir yang saat ini Ibu Zainab rasa. Saya sangat mengerti. Tapi, insya Allah Brian telah menyadari letak kesalahannya dan tak akan mengulang di masa mendatang. Bukan begitu, Nak? Tandas Imbu sejenak mengalihkan netra padaku. Insya Allah, Bu, jawabku santun, berharap penuh. Secepat itu? Maaf, tapi aku tak yakin akan hal ini, Bu. Mungkinkah seseorang mampu membuang sikap yang telah menjadi darah di nadinya dalam waktu singkat? Saya siap menjadi jaminannya, Bu. Bila nanti Brian kembali mengulang kesalahannya, saya sendiri yang akan mengantar Nak Amalia kembali ke rumah ini. Dan putriku akan kembali menangis untuk luka yang sama. Benar seperti itu, Bu? Tanya beliau, menatap Sangsi. Ini bukan tentang siapa yang akan kembali mengantarkan Amalia pulang. Bukan, lebih dari itu. Ada kepercayaan yang telah patah. Ada hati yang tak lagi mampu menahan luka. Sebagai seorang ibu, tentu aku tak akan membiarkan putriku hancur sia-sia. Aku mohon, Bu, akan kujaga Amalia dengan baik. Dulu pun kau berjanji seperti itu, Brian. Namun apa yang kau lakukan? Bukan hanya ingkar, kau juga merasa bertindak benar. Aku janji, Bu, rintihku kembali memohon pilu.
Tak mengiyakan, beliau lebih memilih diam. Menatapku tajam sebelum akhirnya membuang wajah ke sisi lain. Mengusap bening yang mulai menetes membasahi pipi. Amalia adalah putriku satu-satunya. Dia tak bersaudara meski telah sangat keras kami mengusahakan. Hingga tiba masa kami memilih berhenti, pasrah pada apa yang telah menjadi garis kuasanya. Mungkin memang hanya dia yang Allah percayakan pada kami. Hanya Amalia seorang, lirihnya dengan suara gemetar. Kami membesarkan Amalia penuh kasih, tak pernah menuntut menjadi seperti apa ataupun memaksa dia menjadi seperti siapa. Cukup menjadi dirinya sendiri, menjalankan apa yang telah menjadi perintahnya, dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Bagi kami, itu sudah lebih dari cukup. Apa kau tahu apa artinya itu, nak? Tukasnya lekat, menatapku tajam. Mengangguk, kumbalas ucapan beliau dengan mulut terkunci rapat. Tak mampu berkata, karena memang sepertinya aku dituntut untuk diam mengiyakan saja. Dan kau tahu, sesakit apa hati kami saat mengetahui sang putri diperlakukan tak baik? Apa kau bisa mengerti, nak? Sedikit saja. Coba kau pahami kedalaman ceruk yang telah tercipta di dalam hati kami. Orang tua Amalia. Maafkan aku, Bu. Maaf, iya. Anggap saja telah kami berikan itu untukmu. Namun, untuk kembali membawa Amalia, sungguh tak akan lagi kami berikan dia padamu. Tandasnya menggeleng kuat. Ibu, aku mohon, biarkan ku bawa mereka pulang. Agam, dia masih sangat butuh kasih sayang utuh dari kami. Di sini, mereka pun dapat kasih sayang utuh, nak. Tak perlu berlebihan. Untuk sesal yang memang sengaja kau ciptakan. Maaf, Bu, tapi selagi mereka masih saling mencintai, dan ada anak yang memang tak dipungkiri membutuhkan kasih kedua orang tuanya, bukankah rujuk itu lebih baik? Timbal ibu mencoba menguatkan Binta. Saya sangat setuju itu, Bu. Andai memang Amalia masih mau, dan tentunya Nak Brian benar-benar telah berubah. Tapi sayangnya kami tidak yakin pada Brian. Kami tak percaya dia mampu menjadi imam yang baik bagi Amalia. Insya Allah, Brian telah benar-benar berubah, Bu. Tandas ibu kembali. Tidak, aku tidak akan kembali pada Mas Brian. Sampai kapanpun. Aku tak akan mau rujuk denganmu, Mas. Tak akan, ucap Amalia. Lantang melangkah memasuki rumah. Amalia, ucapku tertahan. Apa, Mas? Balasnya, lembar membuka kelopak netra. Nak, lirih ibu memanggil sang menantu. Iya, Bu, jawab Amalia santun. Ibu mohon, Nak. Kita bisa memperbaiki semuanya bersama-sama. Bukan hanya kalian, tapi kita semuanya. Maaf, Bu. Apapun itu, aku memilih untuk mengakhiri kisahku bersama Mas Brian. Tak akan lagi kembali atau sekedar mengulang sebagian kecil dari kepingannya. Tak akan.